Selamat sore, Pak Agus selaku Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian, serta Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah atau maupun di tempat kerja atau maupun dalam kesibukannya masing-masing. Kami dari SMA Tunas Daud mengucapkan terima kasih sebelumnya Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dalam acara sosialisasi mengenai PTM pembelajaran tatap muka di SMAS Tunas Daud. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya mengenai bagaimana pelaksanaan dan sebagainya. Hal itu akan kita bahas nanti dan kita akan sosialisasikan. Kemudian kita juga akan ada nanti tanya jawab. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian satu hal, kalau andai kata Bapak Ibu bisa menghidupkan kamera, maka kami dengan senang hati bisa saling bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi andai kata berhalangan, misal dalam pekerjaan atau dalam perjalanan atau dalam kesibukan yang lainnya, kami juga senang karena Bapak Ibu tetap bisa ikut hadir dalam acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya meminta kepada Pak John untuk memulai acara pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pak John masih belum dihidupkan audionya. Satu dua cek satu. Oke sudah ya, baik. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa, saya akan pimpin secara Nasrani. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kami. Sore hari Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi ini karena kemurahan Tuhan untuk kami. Membahas tentang sosialisasi PTM, pembelajaran tatap muka yang akan kami laksanakan di SMAS Tunas Daud. Tuhan memberkati pembicaraan kami mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Berkati Bapak Agus selaku Kepala Sekolah dan berkati kami, orang tua seluruhnya Tuhan Kau berkati sehingga sosialisasi PTM ini boleh berjalan dengan lancar. Apabila ada tanya jawab bagian akhir juga Tuhan berkati. Sehingga kami sama-sama menemui suatu keputusan, satu kesepakatan. Kiranya Tuhan yang berkarya dan beracara di acara sosialisasi sore hari ini. Kami dedikasikan kegiatan ini ke dalam tangan-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak John telah memimpin doa pada sore hari ini. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, kita langsung saja mulai acaranya supaya kita bisa menjadi lebih efektif nantinya. Saya akan membagi ke dalam 3 bagian kecil saja. Jadi kita nanti akan berbicara, kita akan presentasi, sosialisasi mengenai PTM. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengenal lebih jauh ya, lebih dekat apa itu PTM, bagaimana bisa berlangsung dan di SMA Tunas Daud akan seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus, juga mungkin nanti Miss Dian bisa menambahkan dari Wakasek Kurikulum. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Bila Bapak Ibu masih ada kurang jelas ingin bertanya pada sesi kali ini. Juga mungkin di lain waktu kalau misalkan tidak pada hari ini juga kami persilakan. Oke, untuk membuat semuanya menjadi lebih lancar lagi, saya persilakan Pak Agus untuk memberikan presentasinya, sosialisasinya mengenai PTM. Saya persilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Patrick. Saya izin buka masker ya.
Selamat sore Bapak Ibu guru yang hari ini juga hadir di Zoom kita dalam rangka sosialisasi untuk persiapan PTM. Terima kasih Pak Patrick, juga panitia yang sudah bekerja. Kemudian Bapak Ibu orang tua wali, terima kasih sudah hadir ya untuk mengikuti sosialisasi pada sore hari ini. Dan belum terlambat saya untuk mengucapkan selamat tahun baru memasuki tahun 2022. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita bersama-sama untuk kita boleh memasuki tahun 2022 ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu, memang kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bisa hadir dalam Zoom dalam rangka sosialisasi PTM yang akan kita selenggarakan pada tanggal 17 hari Senin mendatang. Dan ini semua karena himbauan dari pemerintah ya. Ada SK 4 Menteri yang menginginkan sekolah segera untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti tadi yang dikatakan, PTM itu adalah pembelajaran tatap muka yang akan kita selenggarakan, dan segala persiapan sudah kami lakukan. Dan karena kita adalah di bawah dari pemerintahan, maka kita berusaha untuk melakukannya. Meskipun dalam pelayanan-pelayanan sebelumnya, ketika online kita sudah melakukan pelayanan secara maksimal. Sebelum saya akan lebih jauh untuk menjelaskan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan akreditasi yang sudah kita lalui, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau SMA Tunas Daud sudah terakreditasi kembali. Nah, ini sertifikatnya, dan ini kemurahan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Kalau kita boleh diakreditasi dengan nilai A, dan di sana predikatnya unggul, nilainya 96 ya. Saat akreditasi kami menampilkan segala sesuatu yang kami sudah lakukan, yang kami sudah buat. Ketika asesor bertanya, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita buat, kita laporkan, kita sampaikan, dan sampai pada akhirnya ya kembali, biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama Tuhan. SMA Tunas Daud terakreditasi A untuk masa berlaku 5 tahun. 2021 tanggal 23 ya kemarin itu. Coba sertifikatnya Pak John. Ya, tanggal 23 November 2021 ditetapkan dan akan berlaku sampai 5 tahun ke depan. Nah, akreditasi dengan predikat A ini, dengan nilai 96 ini, kita bisa pertahankan dari sejak SMA Tunas Daud berdiri sampai sekarang, dan sampai saat ini nilai yang tertinggi yang kita raih, yang pertama itu kita hanya mendapatkan nilai sekitar 88, kemudian akreditasi kedua 90, dan akreditasi yang ketiga ini 96. Manfaat dari akreditasi adalah kesempatan buat siswa-siswi kita untuk melanjutkan studi di jenjang universitas, khususnya yang mau mencari negeri, diberikan kesempatan 40% dari jumlah siswa karena akreditasinya A, untuk bisa bersaing ya sesuai dengan nilai yang anak-anak kita miliki. Kalau mereka mau mencari di UI dan lain sebagainya, UNUD. Kalau di Bali UNUD, juga ada Undiksa di Singaraja, Universitas Pendidikan, yang juga mulai dilengkapi, ada kedokteran di Singaraja. Ada 40% jumlah siswa yang bisa kita libatkan atau kita bawa untuk bisa bersaing di kancah tingkat nasional untuk meraih tempat kuliah. Untuk swasta, buat anak-anak kita yang akan masuk di universitas swasta, beasiswa akan diprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A. Ya, peluangnya lebih besar
untuk masuk di swasta itu mendapatkan beasiswa. Selain itu juga prestasi-prestasi yang dimiliki anak-anak. Makanya kami sangat mendorong anak-anak untuk mengikuti setiap lomba, aktivitas apapun, selain juga organisasi yang ada seperti OSIS dan lain sebagainya. Mungkin itu, dan kami juga bersyukur menyelesaikan tahun 2021 kemarin banyak sekali prestasi yang diraih oleh anak-anak kita, baik tingkat nasional dan internasional. Dan itu juga kita laporkan pada saat akreditasi, dan luar biasa apresiasi dari asesor yang menilai ya kinerja dari guru, bagaimana proses belajar pada saat Zoom, kemudian kita punya LMS Moodle yang luar biasa diapresiasi oleh asesor bahwa kegiatan kita itu meskipun daring tetapi anak-anak tetap belajar. Dan tetap kita tekankan untuk tidak membuat anak-anak stres. Ya, kita berusaha untuk berkoordinasi dengan semua guru sehingga beban belajar siswa itu tidak terlalu berat. Dan kami harapkan juga ke depan seperti itu, tetapi tetap kami memberikan nilai-nilai karakter buat anak-anak kami. Ya, salah satu penilaian yang juga dinilai adalah bagaimana alumni kita ketika mereka menjadi mahasiswa. Kita membuat kuesioner kepada beberapa universitas, memberikan penilaian terhadap alumni-alumni kita, dan itu luar biasa. Kalau alumni-alumni kita yang kuliah di luar itu motivasinya tinggi ketika mereka boleh mengikuti kuliah. Dan harapan kita ke depan lebih lagi, ya, kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan kami mohon dukungan juga kerjasama orang tua. Sekali lagi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu orang tua, teman-teman guru-guru, ya sudah semua bekerja, dan hasilnya akreditasi kemarin kita boleh mendapatkan nilai yang luar biasa, ya, untuk kemajuan sekolah kita dan anak-anak kita nantinya bisa kuliah. Baik Bapak Ibu, itu untuk informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana nilai akreditasi SMA Tunas Daud. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kami mau memberikan informasi, kita melakukan kerjasama dengan PT MSW Global untuk melakukan pameran pendidikan, ya, khususnya buat anak-anak kita yang akan ke universitas. Ada 30 universitas yang akan hadir di sekolah kita pada tanggal 22 Februari, dan saya sudah berkoordinasi dan mohon izin kepada ketua yayasan supaya bisa kita selenggarakan itu, karena kita sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, informasi yang akan bisa didapatkan nanti dari 30 universitas yang akan dibawa oleh PT MSW Global ini, karena 2 tahun yang lalu kita juga sudah melakukan kerjasama ini dari luar negeri atau dari dalam negeri. Nanti kita masih lihat proposalnya, dan saya berharap Bapak Ibu bukan saja yang kelas 12, tapi mungkin dari kelas 10, 11, 12 sudah bisa mencari informasi nanti ke universitas-universitas yang nantinya akan datang ke Tunas Daud, ya. Kita doakan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian baik Pak John bisa ditampilkan atau ininya PowerPoint-nya untuk kita sosialisasi mengenai PTM yang akan kita lakukan. Ya, lanjut Pak John. Seperti yang sudah saya katakan, pembelajaran tatap muka atau PTM ini berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, dengan nomor suratnya 05/KB/2021, 2 tahunnya maksudnya, nomor 1347 tahun 2021, ya, berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus, ya, COVID-19 ini. Berdasarkan ini kami putuskan, karena di sekolah-sekolah lain sebenarnya sudah memulainya di awal
tahun baru ini di tahun 2022. Tapi kami masih mempersiapkan diri dan kami putuskan Sekolah Tunas Daud SMA dan SMP mungkin juga kalau Bapak Ibu ada putra putrinya masih di SMP, kita mulai tanggal 17 nanti hari Senin. Ya lanjut Pak John. Nah, seperti ini Bapak Ibu, untuk tanggal 17 Januari itu yang pertama yang kita akan mulai dari kelas 10 dulu. Ya. Kelas 10 IPA 1 misalnya dia datang ke sekolah, kita bagi dua masih tidak bisa kita 100% Bapak Ibu karena kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Nah, IPA 1 belajar di sekolah, IPA 2 belajar di rumah. IPS 1 belajar di sekolah atau PTM, kemudian IPS 2 masih mengikuti pelajaran secara online. Kenapa seperti itu? Supaya nanti kita bisa benar-benar menjalankan anak-anak tidak berkumpul, ya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah sehingga dalam masa PTM ini tidak muncul lagi, ya kita tidak berharap hal-hal seperti itu, ya klaster-klaster baru, ya seminggu 17 sampai tanggal 21 ini kita akan berikan kelas 10 IPA 1 dan 10 IPS 1 untuk PTM. Tetapi kita juga tidak paksakan kalau misalnya memang belum diizinkan oleh orang tua, maka tidak apa-apa. Tetap akan dilayani lewat Zoom meeting. Ya, untuk Bapak Ibu nanti kita akan tampilkan bagaimana pelaksanaannya. Ya, simulasinya akan kita tampilkan. Guru akan mengajar di kelas secara langsung, ya, secara tatap muka dan juga langsung secara online. Ya, nanti peralatan semuanya sudah disiapkan sehingga baik yang di rumah dan di sekolah sama-sama belajar. Kalau yang di rumah belajarnya di rumah, yang di sekolah belajarnya di sekolah. Kemudian setelah nanti kita bisa lihat dan kita bisa evaluasi, maka pada tanggal 24 Januari sampai tanggal 28 Januari kita akan tambahkan dari kelas 10 kita akan lanjutkan ke kelas 11 IPA dan 11 IPS 1. Ya, berarti 10 IPA 2 yang akan PTM, 10 IPA 1, 10 IPS 1 yang akan belajar di rumah. Kemudian setelah kita evaluasi dan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan anjuran pemerintah, protokol kesehatan, maka pada tanggal 31 Januari sampai 4 Februari dan sampai seterusnya semua kelas, semua tingkat akan masuk, ya, ditambahkan dengan kelas 12 IPA 1, 12 IPS 1 yang akan belajar tatap muka, kemudian 12 IPA 2 dan 12 IPS 2 yang akan belajar dari rumah. Seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian di sana juga peserta didik masuk ke sekolah wajib memenuhi syarat berikut. Orang tua peserta didik mengizinkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menyertakan surat izin. Itu sudah kita buat. Kemudian peserta didik sudah divaksin 2 kali, itu persyaratannya. Kemudian peserta didik bersedia mengikuti semua prosedur yang ada di sekolah, seperti nanti ada tata tertib dan lain sebagainya. Kita juga sudah bentuk satgas. Yang pasti ketika anak-anak masuk nanti kita bisa lihat dari simulasinya. Lanjut Pak John. Nah, ini tata tertib yang akan kita berlakukan. Ya, yang pertama kita berharap sebelum ke sekolah anak-anak sudah sarapan di rumah, ya. Kemudian memastikan kondisi anak-anak dalam kondisi yang sehat, suhu 37 atau tidak ada keluhan batuk, pilek dan lain sebagainya, sesak napas, ya seperti itu dilarang masuk, ya. Kalau misalnya ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak napas, gejala tersebut dilarang berangkat ke sekolah.
Kemudian yang memiliki kontak dengan pasien positif COVID, mungkin ada keluarga dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan isolasi mandiri 14 hari. Memastikan menggunakan masker dan membawa masker cadangan, serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer meskipun di sekolah juga disiapkan. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Ya, saya berharap nanti anak-anak, karena kantin ditutup, kantin tidak dibuka, anak-anak akan membawa makanannya sendiri, ya, beserta minumnya, dan kita berharap anak-anak tidak tukar-tukaran sama temannya, meskipun mungkin teman dekat dan lain sebagainya, kita berharap itu tidak terjadi. Wajib membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar, ibadah, dan lain-lainnya, sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Selanjutnya, Pak John. Selama perjalanan tidak boleh naik kendaraan umum, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5. Ya, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap ya menutup mulut pastinya ya. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi. Ya, lanjut. Pada saat masuk ke lingkungan sekolah, siswa datang tepat waktu 20 menit sebelum pembelajaran. Pengantar dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, tidak sampai diantar, ya anak-anak SMA tidak mungkin sampai diantar ke kelas. Pengantar dilarang masuk ke dalam, ya melakukan ya cuci tangan dan sebagainya dengan hand sanitizer, men-scan barcode peduli lindungi. Tolong anak-anak juga dilengkapi itu, karena nanti kita akan siapkan alatnya di depan, ada 2 titik nantinya. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, mengikuti pengukuran suhu tubuh, ya kalau ada batuk, sakit tenggorokan dan lain sebagainya, diharapkan kembali ke rumah. Siswa yang membawa sepeda, kendaraan diparkir di tempat parkir siswa. Siswa yang datang sebelum waktu menunggu petugas pengecek kesehatan di pos satpam, masuk kelas satu persatu menuju bangkunya masing-masing. Oke, lanjut. Perhatikan untuk selama di kelas ini mungkin siswa ya, yang pasti orang tua, Bapak Ibu orang tua hanya mengetahui saja. Tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5. Menggunakan alat belajar dan alat makan dan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan, dilarang berpindah tempat duduk. Peserta didik hanya diperkenankan istirahat di tempat duduknya masing-masing. Nah, pada saat jeda pembelajaran atau istirahat, tidak diperkenankan anak-anak keluar, Bapak Ibu. Ini yang harus diketahui, mereka akan istirahat tetap di dalam kelas. Kemudian nanti setelah itu lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini pengawasan akan dilakukan oleh masing-masing wali kelas, dan pastinya juga Satgas COVID sekolah yang sudah dibentuk yang akan memantaunya. Kemudian waktu istirahat dapat digunakan untuk ke toilet, minum, merilekskan badan, dan sekali lagi dipantau oleh wali kelas dan juga Satgas yang sudah terbentuk. Nah, selama kegiatan pembelajaran dalam kelas, AC tidak akan dihidupkan. Yang akan dilakukan adalah jendela ruangan semua akan dibuka untuk menghindari sirkulasi udara yang diakibatkan oleh AC itu. Berikutnya, selain pembelajaran, keluar ruangan kelas dengan tertib sambil menerapkan jaga jarak, tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan ya dengan hand sanitizer. Penjemput menunggu di lokasi ini ketika nanti selesai pembelajaran, penjemput menunggu di lokasi tempat parkir, siswa yang terlambat dijemput menunggu di pos satpam. Selesai pembelajaran, semua siswa tidak boleh ada di area sekolah. Ya, lanjut. Ya, fasilitas umum terkait persiapan kegiatan PTM ini sesuai dengan arahan dari kementerian ya. Kita harus menyiapkan hal-hal seperti ini. Di setiap unit ada pengukuran suhu badan, tempat cuci tangan, menggunakan sabun, ada hand sanitizer, kemudian diharapkan anak-anak
divaksin 2 kali, ya. Kemudian suhu badan akan dicek. Nah, selama di sekolah pun anak-anak di setiap kegiatan itu diharapkan misalnya ke toilet harus cuci tangan kembali baru ke kelas. Kita harapkan seperti itu. Ya, ini ada gangguan ya Pak John. Berikutnya, lanjut. Bisa Pak John? Ya. Oke, lanjut. Ya, ada CCTV di setiap ruangan. Berikutnya. Oke. Nah, itu gambaran secara umum Bapak Ibu. Nanti yang pasti anak-anak yang akan kita terapkan di sekolah, yang pasti Bapak Ibu hanya memahami itu yang kita lakukan, sehingga ketika anak-anak ada di sekolah dipastikan anak-anak itu tidak akan apa istilahnya berkerumun, kemudian bagaimana mengupayakan supaya tidak terjadi penyebaran virus yang kita tidak harapkan. Nah, coba sekarang video untuk sosialisasinya bisa ditampilkan. Kurang lebih nanti yang akan kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Ya, sebelum masuk ke area sekolah. Ini pintu utama, nanti rencana ada pintu sebelah yang kita akan buka juga. Kita akan lihat situasi dan kondisi. Nanti SMP dan SMA bersama-sama cek suhu. Ya, diharapkan anak-anak tidak berdekatan. Tetap menggunakan masker. Ya, jendela dibuka. Nah, ini pembelajaran di dalam kelas. Kursi kelas pada saat PTM. Ada kamera di sana untuk yang belajar di sekolah seperti ini kondisinya. Beriman kepadanya. Yang belajar di rumah seperti ini. Mereka mengikuti dan memiliki kasih kepadanya. Karena ketiga hal ini penting. Ini merupakan ciri khas memiliki ketiga ini dengan baik. Ya, pada saat akan pulang tetap diatur supaya tidak berkerumun, ya, tetap menjaga jarak. Ya, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu simulasi untuk nanti kegiatan anak-anak pembelajaran PTM, dan itu yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi kali ini. Sebenarnya pemerintah mengharapkan sudah 100%, tetapi kami memutuskan untuk berjenjang dulu dan melihat situasi. Kalau sudah nanti dalam situasinya
ke depan, 1 atau 2 bulan ke depan sudah semakin baik, maka mungkin kita akan lakukan PTM. Karena di beberapa sekolah yang awalnya sudah 100% sekolahnya masuk, akhirnya diputuskan kembali ke 50%. Makanya kami ingin bertahap supaya tidak sudah 100% kembali ke 50%. Kita ingin bertahap, kalau memang sudah siap benar-benar dan sudah aman situasinya, maka kita akan lakukan mungkin 100% PTM. Selain Zoom, selain PTM, tetap ada LMS ya, Moodle. Anak-anak tetap akan bisa melihat materi-materi lagi di Moodle, dan kemudian tugas-tugas dan lain sebagainya ya. Ada 2 hal yang harus anak-anak ikuti. Hal ini yang menjadi poin tertinggi pada saat akreditasi, karena anak-anak selain online Zoom, mereka juga mengikuti kegiatan secara offline, yaitu di Moodle ya. Ini yang tetap kita akan lakukan Bapak Ibu, untuk nanti kegiatan anak-anak, entah itu tugas dan lain sebagainya, itu guru akan menaruh semuanya itu di materi-materinya itu semuanya di Moodle. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan dalam sosialisasi. Siap-siap lah, Lebih banyak mungkin pakai baju. dari tanya jawab. Kalau usah baju gini, kita bisa baju biasa aja. Ya udah mau selesai. Mendapatkan sesuatu yang terbaik. Iya. Nah, di sini. Halo, mohon maaf Bapak Ibu, bisa di mute. Pak John, mohon bisa bantu mute Pak John. Pak John, mohon Bapak Ibu yang masih menghidupkan audionya untuk di mute. Atas penjelasan dari Pak Agus, mungkin Miss Dian ingin menambahkan sesuatu hal dari Wakasih Kurikulum. Nanti saya persilahkan juga, andai kata ada. Kami mempersilahkan Bapak Ibu, orang tua, bila ada pertanyaan atau pernyataan, misalkan atau umpan balik, atau saran, atau masukan, kami sangat berterima kasih, karena itu tentu akan membuat kami menjadi lebih baik dalam pelaksanaan PTM. Ya, sudah 1 yang masuk, lalu di room chat juga ada. 2 dulu mungkin akan saya persilahkan Ibu Olin ya, dari orang tua Kakak Christopher. Kemudian ada Pak Jaya yang sudah mengirimkan pesan di chat. Untuk pertama, saya persilahkan kepada Ibu Olin untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan ataupun umpan balik. Saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih sekali, sepertinya penjelasannya sudah cukup jelas. Saya juga dari bidang pendidikan, jadi saya mengerti memang perlu waktu untuk men-setting semuanya. Pertanyaan saya sebenarnya, tadi kan ada yang anak yang naik kendaraan umum. Nah, kebetulan karena jam kerja saya, jadi sebenarnya kakak akan naik Gojek, Pak. Apakah itu juga termasuk kendaraan umum atau boleh? Gojek motor, bukan mobil. Gitu. Itu sih pertanyaan saya. Selebihnya untuk semua penjelasannya dari tadi saya ikuti, juga videonya, terima kasih banyak. Sudah cukup jelas. Gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Olin atas umpan balik dan juga pertanyaannya. Karena kebetulan sudah ada 2 pertanyaan, mungkin saya akan bacakan, lalu nanti Pak Agus bisa memberikan umpan balik lagi. Pertama tadi dari Ibu Olin mengenai apakah boleh kalau anak kakak misalkan ya, itu memakai Gojek, ataupun dari orang tua yang lain, misalkan ada yang memakai kendaraan umum gitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Jaya mengenai
pertimbangan Tunas Daud untuk memulai PTM dari kelas 10, bukan dari kelas 12 yang akan menghadapi ujian kelulusan. Itu 2 pertanyaan yang bisa saya rangkum. Saya persilakan Pak Agus, Pisdian, ataupun Pak Kadek. Baik, untuk Ibu Olim, terima kasih. Saya rasa di Tunas Daud mungkin itu secara umum ya, tidak boleh menggunakan kendaraan umum karena di Tunas Daud nggak mungkinlah ada kendaraan umum. Kalau Gojek itu kan masih termasuk bukan umum, Ibu, kan masih saya rasa hal itu tidak mungkin terjadi di Tunas Daud dan tapi itu secara umum, tata tertib secara umum. Saya rasa tidak masalah Ibu untuk Gojek, nggak apa-apa. Ya, itu juga sudah ada aturannya kan Gojek untuk protokol kesehatannya juga sudah ada. Makanya nanti di sekolah cuci tangan kemudian dan lain sebagainya. Kita berharap tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan nantinya. Baik, untuk PTM kenapa dimulai dari kelas 10? Karena Bapak Ibu, kita mengambil dari kelas yang terkecil. Kemudian nanti untuk kelas 12 kita berharap setelah semuanya terjadi, karena lebih gampang kelas 12 kita atur. Nah, yang kelas 10 ini yang baru sama sekali supaya nanti tidak konsentrasi gurunya tidak terpecah. Mungkin itu salah satunya, kita ambil dari yang kelas kecil dulu. Setelah itu kelas 11, nanti juga rencananya saya sedang akan melihat, tidak akan sesuai dengan ini. Kalau nanti kelas 10 yang anak-anak baru ini ternyata gampang diatur dan bisa ini, kemungkinan minggu depan itu bisa langsung kelas 11, 12 kita bisa langsung suruh masuk nanti Bapak. Yang pasti nanti kita juga sambil melihat audio yang kita miliki, kalau memang sudah oke. Nah, ketika kelas 10 yang kita gunakan uji coba ini bisa berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan pada minggu berikutnya, atau mungkin kalau kita melihat situasinya, mungkin hanya seminggu ya, minggu berikutnya supaya nanti jadwalnya bisa kita atur dengan baik. Itu mungkin langsung kelas 11 dan 12. Mengingat kelas 11, 12 kan sudah pernah masuk tatap muka. Yang belum pernah sama sekali tatap muka ini adalah kelas 10. Sehingga kita benar-benar mungkin guru-guru nanti saling membantu dulu, konsentrasi ketika tatap muka itu. Nanti kalau kelas 11, 12 itu saya rasa sudah bisa. Mungkin itu pertimbangan kami. Ya, kita tidak akan mengambil waktu lama juga. Yang pasti tidak semua tatap muka, setengah-setengah masih kita ambil, dan kita berharap segala sesuatunya dapat cepat selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak PT. Kalau Pak Kadek dan atau teman-teman yang lain bisa menambahkan, boleh silakan. Baik, Pak Agus, terima kasih. Kemudian sebelum pertanyaan selanjutnya bisa dijawab mengenai apakah ventilasi kelas memadai untuk anak-anak belajar memakai masker, mengingat di situ tidak menghidupkan AC. Mungkin nanti akan bisa dijawab. Lalu saya bacakan dulu, ini ada umpan balik, ada tanggapan dari orang tua Erik Christian. Jadi setuju sebenarnya dengan PTM terbatas, karena di sisi lain anak-anak juga perlu sosialisasi secara langsung dengan teman-teman ataupun guru pembimbing. Kemudian dari Ibu Murni Sinaga minta ditampilkan kembali jadwalnya. Mungkin kalau untuk nanti PPT-nya bisa dikirimkan oleh wali kelas masing-masing ke grup orang tua ya untuk PPT-nya. Apakah Ibu Murni Sinaga ada pertanyaan terkait dengan nanti kalau ditampilkan jadwal atau ingin mengetahui saja? Ibu Murni Sinaga. Oke, nanti juga akan dikirimkan oleh wali kelas ya untuk PPT-nya. Kemudian terkait dengan ventilasi, apakah Miss Dian, Pak Agus ataupun Pak Kadek ada
jawaban atas hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Kita nanti lihat situasi dan kondisinya Bapak. Kalau nanti dalam proses itu satu kelas misalnya dalam keadaan sehat dan lain sebagainya, nah kita akan lihat, kita akan pertimbangkan nanti di lapangan itu bagaimana kita akan mencarikan solusinya. Yang pasti kita menjaga jangan sampai, karena kalau pakai AC ruangan itu kan sirkulasinya udara itu saja. Dan kalau seandainya AC dibuka kemudian jendela dibuka juga, kita takutkan AC-nya cepat rusak. Tapi nanti kita akan lihat Bapak Ibu, kita akan kita akan perhatikan hal seperti itu. Langkah apa yang kita akan ambil nantinya. Dan mungkin nanti ya saya juga siap menerima masukan teman-teman guru-guru, wali kelas juga siap menerima masukan dari Bapak Ibu. Yang pasti proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, karena yang ditetapkan pemerintah pembelajaran terbatas ini tidak full ya, hanya 6 JP saja, 6 jam pelajaran. Kalau kita ambil yang SMA 45 menit, berarti 6 kali 45 menit, kurang lebih anak-anak akan pulang pukul 12. Ya, kita sudah siapkan itu sehingga anak-anak dapat proses pembelajaran full semua materi pembelajaran. Ya, untuk kelas 12 kita sudah siapkan untuk nanti, karena bukan kita meringankan ketika tidak ada UN, tetapi kita berharap anak-anak kelas 12 juga punya pengalaman, dan ya beberapa dari anak-anak kelas 12 begitu aktif ya. Yang saya lihat sekarang ini mereka ikut lomba, hampir semua kelas 12 yang aktif ikut lomba dan mereka memenangkan bahkan menjadi juara. Nah, harapan kita akan perhatikan nanti untuk kelas 12. Bapak Ibu, saya juga butuh, nah ini menyimpang ya, mohon menyimpang sedikit. Untuk karena kita berbicara buat anak-anak kelas 12, kami punya rencana untuk anak-anak kelas 12 kita akan buat mereka magang gitu loh Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu punya saran, punya ini untuk memberikan kesempatan ketika nanti anak-anak kelas 12 setelah selesai ujian akhir sekolah, ada waktu mungkin kurang lebih 1 bulan menunggu pengumuman dan ijazah akan diberikan, kita akan berikan kesempatan mereka magang, dan pastinya juga dengan protokol kesehatan. Saya sudah punya ada 3 tempat, dan saya berharap mungkin ada Bapak Ibu orang tua yang bisa memberikan saran untuk menempatkan anak-anaknya bisa mencari pengalaman mungkin nantinya. Ya, tolong dibantu kami, diarahkan kami, karena kami sudah ada rencana menaruh anak di koperasi Tritunggal. Saya sudah sempat bertemu dengan pengurusnya, kemudian ada di akuntan publik, kemudian ada di programmer. Ya, mungkin kita tidak bisa memberikan 5 orang, paling 1 atau 2 orang ke sana, dan kita juga lihat tetap protokol kesehatan pastinya. Ya, mungkin nanti kalau ada masukan buat Bapak Ibu orang tua yang berikan masukan buat kita, menunjukkan tempat untuk bisa anak-anak ditaruh magang, praktek untuk mereka bersosialisasi, tolong bisa berikan informasi kepada kami. Mungkin itu Pak Petik tambahan di luar dari sosialisasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Di sini saya menangkap beberapa pertanyaan ataupun saran yang sangat bagus. Jadi mungkin nanti perlu kita divisi SMA untuk pertimbangkan. Di sini beberapa orang tua juga menyetujui atas hal itu, seperti AC tetap digunakan gitu, tapi waktu istirahat baru dimatikan gitu untuk sirkulasi udara. Nanti mungkin akan didiskusikan lagi ya Pak Agus ya. Ya, oke. Jadi terkait dengan AC kita pending terlebih dahulu. Nanti pasti kami akan informasikan bagaimana keputusan finalnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Imelda tentang tidak didahulukan tentang kelas 12 tadi sudah dijawab oleh Pak Agus. Kemudian di sini ada 2 pertanyaan baru maksudnya yang berbeda dari sebelumnya, mengenai antisipasi andai kata nanti sudah pembelajaran tatap muka, kan ada divisi SMP dan SMA. Bagaimana kalau terdapat antrian dan sebagainya? Antisipasinya seperti apa? Penanganannya seperti apa gitu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai
dulu kan pernah dibagi tentang tanda tangan ya mengenai PTM ya, persetujuan orang tua. Kalau melihat situasi dan kondisi, apakah boleh misalkan anaknya dibatalkan untuk ikut PTM gitu? Karena melihat kondisi sekarang gitu. Jadi ada perubahan keputusan gitu. Apakah diperbolehkan? Seperti itu Pak Agus. Baik, terima kasih Patrick, terima kasih Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan. Antisipasi untuk terjadinya penumpukan seperti yang kita sudah katakan, nanti pintu utama agak luas, itu kita akan upayakan mungkin SMP di sebelah kiri, SMK di sebelah kanan, dan bahkan nanti pintu SMA itu ada dari bisa masuk dari tempat parkir. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu, kita akan arahkan ke sana. Makanya di pagi hari nanti guru-guru Satgas Covid itu akan bertugas mengarahkan anak-anak sehingga tidak terjadi penumpukan. Ketika mereka datang, mereka langsung ke kelas. Ya, bisa lewat pintu utama, bisa lewat parkir kendaraan sepeda motor. Nanti ada pintu masuk akses ke SMA. Ya, sehingga tidak ada penumpukan. Begitu pula ketika nanti SD masuk. Ya, itu antisipasi kita. Kemudian kalau ada perubahan yang awalnya mengizinkan dan akhirnya tidak, atau sebaliknya, kami tidak saklek Bapak Ibu, silahkan kita mengikuti bagaimana keputusan Bapak Ibu. Yang pasti kami mempersiapkan PTM dan juga kami persiapkan pembelajaran online secara bersamaan. Entah anak-anak belajar di rumah atau anak-anak belajar di sekolah, sama-sama mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan waktu yang sama, seperti itu. Kemudian yang perlu saya tambahkan, untuk yang PTM, untuk pelajaran olahraga, kebetulan saya yang mengajar, itu kita mulai jam ke 0 tetap. Nah, kalau yang PTM saya yang akan megang, kemudian nanti yang online, itu nanti ada Pak Yudi yang akan mengajar. Nah, materinya sama. Cuma nanti yang PTM, yang tatap muka, ya bertemu langsung dengan saya, sudah pasti nanti saya akan menerapkan jarak, ya, aturan jarak anak-anak. Saya akan berikan kesempatan untuk mereka bergerak, yang pasti untuk sehat pastinya, ya. Seperti itu untuk olahraga. Nanti ada jam ke 0, jam 7 kita mulai pelajaran olahraga sampai kurang lebih jam 45 menit untuk ada kesempatan ganti baju, seperti itu, dan jam 8 mereka sudah siap untuk masuk ke materi pembelajaran. Mungkin itu tambahan yang saya berikan. Ya, mungkin itu Pak Patrick, sudah saya jawab. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin Bapak Ibu masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Masih saya persilahkan. Mungkin saya buka beberapa pertanyaan lagi ya Pak Agus ya. Ya, boleh. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan di luar sesi ini juga dipersilahkan. Misalkan mungkin ada rekan Bapak Ibu yang anaknya sekolah di sini juga ada pertanyaan dan sebagainya. Karena nanti rekamannya ini akan kami kirimkan ke grup wali murid masing-masing ya. Jadi bisa bertanya juga. Di sini ada tanggapan mengenai ini Pak Agus tentang magang. Ini karena kebetulan ini berkaitan dengan kelas 12. Mungkin ini bisa dibahas untuk di lain waktu Pak Agus ya. Disampaikan ke kelas 12. Yang pasti magang kita akan libatkan kelas IPA IPS Pak Patrick. Bapak Ibu, kita akan pikirkan untuk libatkan IPA IPS ya. Mungkin meskipun dia IPA, kalau misalnya ini kan tidak apa-apa mereka magang ke misalnya ke koperasi atau apa, yang pasti mereka akan punya kesempatan untuk melihat dunia kerja atau dunia di luar dunia sekitarnya. Ya, seperti itu. Baik, Pak Agus. Oke, di sini juga dari Aurel tentang mohon untuk siswa yang berkendala bisa disipkan PTM di saat jedanya. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin saya buka beberapa pertanyaan lagi.
Atau nggak harus pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada pendapat atau unek-unek dan sebagainya, saya persilahkan ya. Baik, ini ada yang masuk lagi Pak Agus. Tentang PTM untuk olahraga, tadi disebutkan akan disediakan waktu untuk ganti baju. Itu apakah ada peraturan penggunaan ruang ganti toilet agar siswa-siswi yang PTM tidak berkerumun, Pak Agus? Ya, Bapak Ibu, untuk toilet kita banyak ada toilet di sekolah yang mereka nanti bisa kita atur ya. Di SMA semua toilet yang ada di Tunas Daud bisa dipakai. Nah, kan jam-jam itu anak-anak tidak akan berkerumun lah pastinya. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu untuk apa namanya pada saat selesai olahraga. Makanya saya akan lihat nanti, saya kondisikan sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan itu. Baik, mungkin Miss Dian ada tambahan atau Pak Kade atau guru-guru yang lain juga boleh. Oh ya, ini ada satu lagi Pak Agus tentang tentang bawa bekal ini ya, tentang apa boleh anak-anak dibawakan makanan dari rumah saat jam istirahat. Seperti itu Pak Agus. Ya, boleh Bapak Ibu. Yang pasti apa namanya, anak-anak pada saat istirahat mereka tetap di ruangan ya, karena sesuai dengan juklak petunjuk dari pemerintah tidak ada yang kegiatan di luar ruangan, sehingga kalau kegiatan di luar ruangan itu pasti akan anak-anak tanpa disadari mereka lupa atur jarak, jaga jarak ya. Ya, kita akan berikan kesempatan untuk bisa membawakan makanan, atau kalau bisa mungkin dibawa dari awal mungkin, tapi kalau memang tidak mungkin bisa nanti berkoordinasi dengan wali kelas supaya nanti ketika Bapak Ibu datang membawa makanan, anak-anaknya bisa mengambil ke depan seperti itu. Baik, Pak Agus. Di sini ada dua pertanyaan yang saya kira tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Agus. Mungkin nanti Pak Agus bisa tekankan lagi mengenai ini ada anak yang memang belum orang tua mengizinkan anaknya, belum mengizinkan anaknya untuk PTM, tapi andai kata nanti melihat situasi bisa beralih ke PTM, apakah dimungkinkan gitu. Yang kedua, apakah di dalam kelas nanti ada yang offline, lalu sebagian juga ikut online. Mungkin lebih sekedar di penegasan lagi. Ya, untuk apa namanya, kalau mau merubah kita fleksibel Bapak, silakan. Yang awalnya mengizinkan lalu tidak mengizinkan, atau sebaliknya yang awalnya tidak mengizinkan dan mengizinkan, kita fleksibel. Kemudian untuk online dan offline sama, karena nanti pada saat guru mengajar, yang datang ke sekolah akan bersama-sama dalam jam yang sama itu belajar dengan teman-temannya yang ada di rumah. Karena kita sudah siapkan perangkatnya sehingga guru tidak mengajar dua kali, sekali mengajar tatap muka dan mengajar online. Ya, seperti itu. Dan dibuka kesempatan juga karena selama masa pandemi pun ada beberapa anak-anak yang punya masalah, misalnya mau datang ke sekolah, bahkan kita yang memanggil anak-anak untuk datang ke sekolah seizin orang tua, itu kita akan layani Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan cemas. Kita akan berikan kesempatan, misalnya mau ketemu gurunya, yang pasti Bapak Ibu mengizinkan. Ya, dan ketika di sekolah ada protokol kesehatan yang dia harus ikuti. Ya, seperti itu Bapak Ibu, tetap kita akan berikan pelayanan baik yang online maupun yang tatap muka. Kemudian di sini ada juga mengenai kemungkinan penumpukan siswa SMA dan SMP saat pengantaran. Jadi ini lebih sekedar saran, jadi mungkin nanti diatur untuk siswa yang diantar gitu, mungkin diantar atau dijemput diatur. Jadi mungkin tadi Pak Agus sudah menyinggung mengenai guru-guru yang siap sedia di sana, juga nanti akan dibantu Satpam dan Satgas untuk mengatur itu semua. Seperti itu Pak Agus ya? Ya,
Iya Pak Patrick, kita pastikan, makanya di awal itu kita akan lihat situasi dan kondisinya sampai nanti kelas SMP pun nanti kelas 7, 8, 9 sama seperti kita juga dari kelas 10, 11, 12. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita mohon partisipasi Bapak Ibu orang tua. Ya. Kemudian ada lagi mengenai makan dan minum di kelas, apakah diperbolehkan nanti, apakah ketika istirahat gitu tadi boleh makan dan minum di dalam kelas seperti itu? Ya, Bapak Ibu, karena istirahat di dalam kelas, maka anak-anak akan makan dan minum di dalam kelas. Ya, kita tidak siapkan kantin tutup, kemudian meskipun nanti di lapangan kita takutnya mereka tidak jaga jarak dan lain sebagainya. Ya, sambil nanti kita akan melihat bagaimana peluang yang terbaik buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Kita sambil mengevaluasi, sambil memperbaiki nanti ya. Oke. Kemudian mungkin apakah perlu saya batasi lagi Pak Agus untuk pertanyaannya, mungkin beberapa lagi? Mengingat kita sekarang sudah pukul 6. Kalau di Papua, ya di Papua sudah pukul 7 berarti. Oke, ya, nanti kalau misalnya tidak terjawab di sini, silakan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya secara langsung atau dengan wali kelas. Nanti kita bisa berkoordinasi sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga pastinya butuh masukan dari Bapak Ibu, kita tidak bisa jalan sendiri. Yang terutama anak-anak proses belajarnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, itu harapan kita. Ya, silakan Pak Petek dibatasi. Oke, ya. Baik Pak Agus, ini ada satu lagi pertanyaan mengenai akses WiFi di sekolah, apakah sudah dibuka untuk siswa nanti saat pembelajaran? Ya, kami akan koordinasikan dengan yayasan dan itu sudah akan disiapkan, WiFi pasti akan disiapkan untuk selama proses belajar mengajar. Ya, anak-anak tetap bisa mengakses WiFi misalnya untuk Moodle dan lain sebagainya. Ya. Ya, baik. Mungkin tidak ada lagi atau masih ada. Kalau misalkan ini memang banyak sekali ya Bapak Ibu pertanyaannya, karena ini sesuatu hal yang baru, tentu menimbulkan banyak konsep, banyak bagaimana cara kita untuk menangani ini agar bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Jadi Pak Agus tadi masih membuka pertanyaan, andai kata di luar pertemuan ini Bapak Ibu masih ada hal yang ingin ditanyakan, saran baik kepada kami yang ingin kami laksanakan gitu, yang bisa kami laksanakan, itu sangat kami berterima kasih untuk menerimanya. Kemudian terkait dengan hasil meeting hari ini, nanti tentunya rekaman akan dikirimkan, kemudian catatan penting terkait tadi, PowerPoint mungkin yang akan diperbaharui lagi Pak Agus ya, mengenai AC, mengenai hal-hal lain yang sudah kita diskusikan, nanti tentu akan dikirimkan setelah kami godok kembali, dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan pada sore hari ini. Mungkin saya bisa tutup, Pak Agus? Ya. Oke, jadi mengingat saya guru bahasa Indonesia, saya mungkin akan menutup sedikit dengan pantun ya. Oke, tentang tak ada gading yang tak retak gitu. Jadi karena kami semua bukan keluarga gajah, kita semua bukan keluarga gajah, jadi kalau ada keretakan kita tidak akan diamkan, tapi dengan diskusi, sosialisasi, dengan bersama-sama berpikir, kita akan perbaiki diri menjadi lebih baik, karena kita semua bukan gajah. Terima kasih Pak Agus, mungkin bisa ditutup oleh Pak Agus, kemudian diakhiri dengan doa penutup. Baik, terima kasih Pak Patrick. Sekali lagi Bapak Ibu orang tua, saya bersyukur luar biasa untuk partisipasinya. Ini yang kita harapkan karena sekolah kita akan maju ketika orang tua juga terlibat di dalamnya. Jangan menyerahkan begitu saja putra-putrinya kepada kami dan tetap kami terbuka untuk menerima saran, kritik dan masukan.
Selain kemarin nilai akreditasi kita A, dan itu sangat bermanfaat buat anak-anak kita ya untuk nanti ke universitas. Kemudian ada penilaian kinerja kepala sekolah juga, dan itu saya juga mendapatkan nilai yang luar biasa dan banyak masukan juga. Dan saya berharap ke depan 5 tahun ke depan di masa akreditasi ini kita tetap semakin meningkatkan prestasi. Dan saya membuka kesempatan, mohon dukungan orang tua, Bapak Ibu orang tua untuk mengizinkan putra-putrinya, mengarahkan putra-putrinya untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Entah itu lomba, juga dalam kepanitiaan, kepengurusan, karena pada saat nanti ke universitas, hal-hal seperti itu yang akan diminta. Dan sekali lagi, kami dapat masukan dari berbagai macam universitas di mana anak kami, alumni kami masuk di sana. Mereka sangat puas dengan anak-anak kita, ya, dengan alumni Tunas Daud. Bagaimana mereka punya karakter yang baik, punya kedisiplinan, dan kita berharap ke depan semakin kita tingkatkan itu. Dan kita tidak bisa jalan sendiri, kita butuh dukungan Bapak Ibu orang tua. Sekali lagi, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan segala kemampuan kami dan kekurangan kami untuk nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama kita bergandeng tangan membawa putra-putri kita ini menjadi seorang mahasiswa yang berhasil bisa menyelesaikan studinya. Bukan itu saja, mereka bisa terjun di masyarakat menjadi orang-orang yang sukses, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan pastinya dan memiliki karakter yang baik. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih partisipasinya, respon dari Bapak Ibu sudah mau hadir, karena kegiatan ini juga kita laporkan ke Dinas Pendidikan, kita sudah mensosialisasikannya, dan harapan kita semua kiranya pandemi ini segera berlalu dan kita boleh melakukan aktivitas secara normal kembali. Saya akan tutup dalam doa, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini Tuhan izinkan kami guru-guru, hamba sebagai kepala sekolah yang dipercayakan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih buat Bapak Ibu orang tua dan guru-guru yang sudah hadir dalam hari ini dalam sosialisasi PTM. Tuhan, apa yang sudah kami bahas, kami tidak mampu menjalankan sepenuhnya tanpa pertolongan dan pimpinan-Mu. Kembali kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membela, khususnya buat anak-anak kami Tuhan. Mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh menuntut ilmu dengan baik. Lebih dari semuanya itu, bukan hanya mereka bisa menguasai materi, tetapi mereka boleh mengenal pribadi-Mu dan memiliki karakter yang baik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kami dalam belajar, khususnya kami berdoa buat anak-anak kelas 12, di mana mereka akan menyelesaikan studinya, dan mereka akan mencari tempat kuliah. Tuhan yang pimpin, tuntun mereka, kemana mereka akan melangkah. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan mereka ada di universitas yang mereka pilih, itu biarlah semuanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak anak-anak kami, bukan kehendak kami orang tua dan guru. Dan kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak terima kasih, sertai anak-anak kami dalam belajarnya, dalam aktivitasnya. Dan saat ini juga kami berdoa buat guru-guru juga Tuhan, saat mengajar, melayani, Tuhan berikan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, kasih-Mu, sehingga guru-guru boleh melayani anak-anak kami dengan baik. Dan kami berdoa buat orang tua, anak didik kami Tuhan, Tuhan sertai dampingi dalam aktivitasnya. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya. Dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau buka jalan, Tuhan yang bela, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan kami serahkan aktivitas orang tua, anak didik kami, kesehatannya, di atas semua itu Tuhan memberkati iman, pengharapan, dan keyakinannya. Sehingga orang tua kami sejalan dengan kami dalam membimbing anak-anak kami yang Tuhan percayakan ada di Tunas Daud ini. Tuhan tolong kami sebagai guru, sebagai orang tua untuk mampu melayani anak-anak kami dengan baik. Biarlah segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu.
dan rencana PTM pada minggu depan juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada klaster-klaster baru di sekolah kami. Semuanya Tuhan dalam pimpinan dan tuntunan-Mu dalam pembelaan-Mu. Segala puji syukur kemuliaan bagi-Mu. Kalau kami sebentar akan kembali pulang ke rumah kami, juga Bapak Ibu orang tua yang juga akan kembali ke rumah setelah kegiatan ini, Tuhan juga menyertai. Dan kami boleh ketemu dengan keluarga kami boleh melakukan aktivitas kami. Biarlah kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata dalam sosialisasi kali ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sukses buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. God bless you. Boleh meninggalkan Zoom meeting, bisa beristirahat, melanjutkan aktivitas selanjutnya atau persiapan makan malam dan sebagainya.